Egy Sujana itu membuat pengumuman selaku Ketua Umum TPUA. Dia memecat sejumlah orang dari TPUA itu, antara lain yang dipecat itu Azam Khan, Sekjen, dan juga Wakil Ketua Umum TPUA Rizal Fadilah. Nah, ini tentu saja sangat menarik karena dengan terungkapnya fakta bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mengajukan restoratif justice, kan berarti dia meninggalkan teman-temannya, termasuk dalam hal ini kalau di TPUA yang menjadi tersangka kan ada 3 orang yang di luar Egy dan Damai Hari Lubis. Yang pertama adalah Rizal Fadilah, yang teriak-teriak itu ya, perempuan Kurnia Triroyani. Jadi sekarang ini dari klaster pertama yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya itu tinggal 3 orang ya. Nanti kalau kemudian proses restoratif justice, dan tampaknya pasti akan terjadi antara Jokowi sebagai pelapor utama dengan Egy Sujana dan Damai. Egy Sujana itu kan memang ketua umum dari TPUA, ya mereka, kalau sekjen saya, bendahara umum itu kan sekarang ini ya sudah lama sih, Kurnia ya, sama si Rizal Fadilah, Bang Rizal itu wakil ketua umum. Sama wakil ketua juga sebenarnya ya, cuman dia pernah bilang sama Pak Gigi udah mau off dulu lah, gitu loh. Poinnya itu. Nah, kalau poin yang Anda tanyakan soal ke Solo, ya secara pribadi itu urusan dia memang. Artinya tidak pernah ada konfirmasi kepada sekjen, ya. Ada yang mau beli buku. Tidak ada konfirmasi kepada sekjen, tidak ada. Terus kepada wakil ketua umum juga tidak ada, itulah ya. Kan saya tanya, termasuk kepada bendahara umum yaitu Mbak Kurnia juga tidak ada. Sebelum berangkat ke Solo nggak diinformasikan kepada anggota TPUA yang lain? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Justru kami tahunya di Metro, si Rahmat itu berbicara. Rahmat berbicara bahwa pertama yang membuka bicara itu adalah si DHL. Ya, setelah DHL berbicara panjang lebar, baru mengajukan minta maaf. Kan begitu, menurut Rahmat ya, yang di Metro TV. Diaminkan oleh Egy Sujana dengan ditutup doa. Istilahnya diaminkan ya, bukan amin gitu, enggak. Tapi ditutup dengan doa. Bahkan di doa itu kan ada bahasa, istilahnya saya mendoakan ayah saya lah, gitu loh, Joko Widodo. Korelasi TPUA dengan Habib Rizik itu DHRS, yang DHL seringkali mengkaitkannya, itu gimana Bang setelah Saya kira Habib Rizik imam besar kita itu tahu dan mengetahui. Ya, Habib Rizik kan kepada Habib Rizik, dia kan apakah pembina tertinggi atau penasehat tertinggi di TPUA? Ya bagaimana? Itu tergantung imam besar. Saya tidak. Kan ada sedikit 3 menit ini, ada gambar-gambar pendukung. Oh iya ya. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah diapain. Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik. Bolak-balik. Terusnya dihormati, jangan main pecat gitu loh ya. Lah kalau sekarang dia yang berangkat ke Solo, kok saya yang kena getahnya? Kan yang berangkat dia berdua atau bertiga, kok kita yang dipecat? Kita katanya berkhianat. Loh, saya dibilang berkhianat kan? Waduh, ini benar-benar sudah tidak masuk di rasio akal. Saya ngerti Bang Egy sakit, khawatir sakitnya ada pengaruh dengan pemikiran. Mudah-mudahan. Suka tidak suka,
Apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan gaya komunikasi politik gorong-gorongnya ini dianggap sebagai antitesa, dianggap telah mengubah persepsi publik soal bagaimana kecenderungan elit dan pejabat di negara kita selama ini, yang dianggap kaku, dianggap protokoler, yang dianggap susah untuk dijangkau, dan mungkin dalam banyak hal secara penampilan cukup stylish, cukup necis, dan seterusnya. Jaim, susah diajak bicara, dan seterusnya. Tapi ketika Jokowi menjadi gubernur Jakarta dan lanjut menjadi calon presiden, seakan-akan mengubah stigma yang terkait dengan elit dan pejabat publik yang selama ini penuh dengan protokoler, penuh dengan kekakuan. Tapi dengan adanya Jokowi, semua berubah secara total. Jokowi sangat mudah diakses, Jokowi sangat mudah untuk bisa diajak foto dimanapun, Jokowi sangat gampang melakukan politik gorong-gorong, masuk ke gorong-gorong, ngecek banjir di Tamrin tanggal 26 Desember 2012. Kemudian gaya komunikasi politiknya yang sering kebelusukan, ke pasar, tempat-tempat kumuh, yang dianggap sebagai mengubah bagaimana wajah politik elit dan republik ini, yang mungkin selama ini ketika melihat pejabat adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan, penuh dengan protokoler, dan sangat susah untuk diakses, minimal untuk diajak bicara dan diajak berfoto. Tapi Jokowi ketika hadir sebagai gubernur Jakarta 2012, lanjut kemudian menjadi presiden 2014, dan menjadi presiden yang kedua kalinya di 2019, semuanya itu berubah secara total. Vocabulary, kosakata, dan gaya komunikasi politik yang selalu muncul ke permukaan adalah politik kesederhanaan, politik kerakyatan, politik belusukan, dan politik gorong-gorong yang itu sangat identik dengan Jokowi. Suka tidak suka, politik gorong-gorong itu telah mengantarkan Jokowi sebagai sosok orang pernah jadi gubernur, kemudian pernah menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itulah yang saya sebut sebagai bahwa Jokowi lah yang kemudian menjadikan bagaimana politik yang mungkin selama ini serba kaku, serba susah untuk diakses oleh warga negara biasa, itu berubah secara total karena Jokowi diidentifikasi sebagai sosok yang merakyat, sederhana, penuh dengan kekitaan, dan seperti kebanyakan orang di Republik ini. Itu yang saya sebut sebagai faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua, ini tentu yang saya sebut sebagai ya suka tidak suka, terlepas dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh Jokowi. Gaya politik gorong-gorong dan masuk got itu, gaya politik belusukan itu, tentu itulah yang kemudian menjadi sihir yang cukup kuat melekat pada Jokowi. Siapa yang kemudian tidak suka dengan Jokowi sejak awal kemunculannya jadi gubernur Jakarta, dan bahkan ketika menjadi calon presiden di 2014, hampir semua pihak, kelompok demokrasi, pegiat demokrasi, kelompok-kelompok kritis, civil society, kelompok-kelompok intelektual, kemudian para agamawan, dan seterusnya, itu kemudian menaruh hati kepada Jokowi. Itulah yang disebut dengan suka tidak suka. Jokowi telah memenangkan hati publik saat itu dengan gaya komunikasi politiknya yang cukup sederhana. Bahkan orang seperti Pak Anies Baswedan, sosok intelektual ya, tokoh intelektual yang cukup top, bahkan juga seorang aktivis pemenang konvensi Partai Demokrat, juga bergabung menjadi juru bicaranya Jokowi dan JK yang saat itu berpasangan sebagai calon presiden. Bahkan Anies Baswedan adalah sosok yang juga pernah menjadi menteri di eranya Pak Jokowi. Semua penuh puji-puji dengan Jokowi, aktivis, kelompok civil society, kemudian pegiat demokrasi, dan seterusnya. Semua disihir dengan Jokowi yang dianggap sangat identik. Damai tapi harus akui ijazah asli. Langkah perdamaian, dan syarat untuk damai itu kan harus mengakui ijazah itu asli. Itu kan syarat perdamaian, Bang. Kan? Kalau syarat perdamaian adalah mengakui ijazah itu asli, ya berarti bisa saja Bang Egy sudah diminta untuk menjadi juru bicara untuk mengkampanyekan bahwa ijazah ini asli, ijazah ini asli, ijazah ini asli. Oh, itu syarat. Ketika sebuah kebenaran menjadi alat negosiasi di meja perdamaian, maka integritas perjuangan sedang dipertaruhkan demi kebebasan pribadi. Jangan sampai sebuah pengakuan lahir dari tekanan posisi, bukan dari fakta yang hakiki. Rakyat tetap butuh bukti. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam dari saya, NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, dari cuplikan-cuplikan video yang baru kita tonton ya, banyak pernyataan atau komentar-komentar yang berbagai macam dari netizen Indonesia yang menyatakan pada waktunya akan tertuak semua anggota Dajjal yang ganggu pemerintah Indonesia. Nah, si SBY pengecut takut sama ormas ya, waspadai Cikreas ya,
Petamburan. Mereka dalam dibalik kegaduhan selama ini. Ya, sikat saling cakar mereka, korban politik murahan, pion kecil yang akan jadi tumbang, ya orang besar. Nah, emang Jomblo Ricik adalah hasil binaan Depo Mangkrak. Memang hubungan mereka lagi ruwet akibat strategi kalemnya Jokowi. Nah, terbongkar sudah siapa saja penjahat di negara sendiri. Bersekutu mereka lagi bersama penjajah kualat. Kalian semua. Nah, tangkap si Rizik ini. Manusia musuh dalam selimut. Buang-buang Rizky ini ke Nusa Kambangan. Ya, yang dikatakan Pak Jokowi terbukti sekarang asli orang besar itu adalah imam besar. Nah, sudah saya pikirkan ya dari dulu karena Pak Jokowi yang dibubarkan FPI, HTI dan tumbuh subur di zaman SBY. Nah, sudah aku duga semua yang nyorang Pak Jokowi barisan sakit hati. FPI, HTI kan dibubarkan di era Jokowi. Ya, harusnya si Rizal yang bilang gantung Jokowi, penjara Jokowi harus dipenjara biar busuk dibui mulutnya busuk. Nah, di sini mengatakan masuk akal banget dan Bang, ya kalau Cikias terlibat ijazah Pak Jokowi. Buat seluruh pendukung Pak Jokowi semoga sehat selalu. Nah, makanya dari dulu Pak Prabowo bergabung dengan gerombolan Yaman. Jadi gagal terus nyapres. Nah, ternyata Rizik penguasa, pantes negara ribut terus mau dibikinnya kayak Iran. Ya, kalau di modul gerombolan Rizik masih dikasih punggung. Ya, dikasih panggung hancur negeri ini. Mulut besar berharap uang hibah. Nah, selama masih ada Robito, Alawiyah, negeri ini akan gaduh terus, harus dibubarkan karena itu dibentuk penjajah Belanda. Ya, berarti dalam kerusuhan, pertumbuhan, dan Cikeas, negara harus hati-hati, waspada. Nah, harus selidiki sama intel-intel, ya negara bersatu. Nah, hati-hati penyusupan orang hati dituduh ya, dituduh pendukung Jokowi. Kencangkan eratkan kebersamaan para pendukung Jokowi. Nah, memang sengaja orang yang berkepentingan pribadi dan golongan memelihara ular berkepala dua dan musang berbulu domba. Nah, NKRI salam untuk orang-orang politik sudah direncanakan senalamnya di Riza Shihab. Ya, gegaran si Mahfud MD yang menjemput orang DPO dari Arab Saudi. Si Mahfud mata Menikopol Hakam ini Bang, NKRI dikacaukan oleh si Mahfud. Ya, imam besar mereka Rizky Shihab HTI yang telah dibubarkan pemerintah, ketua HTI yang dilarang. Pemerintah nyatanya masih diakui SBY. Nah, ini gawat, pemerintah ini dalam kerusuhan masih dibiarkan hidup di negara ini. Nah, orang Indonesia terlalu diobok-obok warga negara lain. Ya, semua pemerintah enggak berani sama si Rizky. Sikap bikin negara dalam negara. Jadi salam waras dari Lombok NTB. Ya, organisasi pengadu jadi gaduh sendiri. Gaduh 3.000, ayo gaduh-gaduh. Nah, Roy Panci CS dibayar berjamahan oleh Mak Banteng, ya, Partai Biru HTI dan FPI. Mereka dalam keruduhan usut tuntas hukum mentong. Semua dan usut tuntas Guntur sebagai kompas kudeta, senyap, kudeta hitam kuncinya. Ternyata SBY kong orang tega, makanya AHY mengotok pinggang. Ya, jadi penguasa. Dengan cara apapun, aku untung pernah tertarik. Wah, jadi apa bangsa kita AHY jadi presiden. Nah, Bapak Gus Dur bilang tangkap organisasi ini, Pak. Nah, Prabowo semoga tahu otak orang satu ini. Ya, sudah bersejarah dari Pak Gus Dur, perlu diwaspadai dalam sehat Pak Prabowo. Nah, makanya Pak Jokowi bilang ada orang
besar. Itu dia yang dimaksud dengan kalau Tifa Rismoni, Roy Panci itu cuman ufil hidung aja. Ya, awal asal muasal FPI adalah PAM, ya, Swakarsa, bentuk Wiranto di era Orde Baru. Ya, ternyata ya kasus ijazah didalangin Pak Rizky. Selama ini yang buat godok anak bangsa, Balawi baru tersebut saya buat nasab saja yang diadu domba. Nah, menganalisa klub FPI dan HTE itu akan berbahaya untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Mereka itu perusak moral agama dengan dalih agama. Nah, sesungguhnya luar biasa taktik politik Jokowi. Hanya mengatakan ada orang ya besar di belakang Roy Panci CS. Nah, ternyata muncul semua dengan sendiri ya tanpa disebut nama. Orangnya akhir muncul ya 3 orang besar yang masyarakatnya tahu siapa nama mereka semua. Nah, walaupun mereka semua menolak jika dikata-katain dengan Roy Panci CS, ya sudah mulai terbuka semua salam waras. Nah, memang ijazah yang diperlihatkan di Polda itu asli yang dikeluarkan oleh UGM karena ada kelompok pembenci menggunakan ijazah Jokowi itu palsu. Ya, jadinya pasti harus ada keputusan pengadilan, makanya dengan dihitung minggu segera disidangkan ya di pengadilan. Nah, kalau ular ganti kulit ya sama saja ular, makanya tetap hati-hati akan banyak serigala berbulu domba. Nah, SBY biar dari kekacauan negara karena memanfaatkan ormas yang telah dibubarkan untuk membuat gaduh negara untuk berkepentingan elektoral keluarga. Dugaanku pasti bahwa HTI FPI ya khilafah adalah pemeliharaan baju biru, makanya kelompokan radikalis intoleran ya tidak pernah berani mendemo Demokrat dinasti EKTP Century ya Hambalang Cindi Mangkrak yang diserang IR Joko Widodo yang betul-betul membela rakyat. Maju NKRI berarti fulus komplotan radikalis intolerans ya selama ini dari baju biru. Iman Cat Mesum adalah pemeliharaan baju biru, pantesan tak pernah berani mendemo korupsinya. Nah, teman-teman silakan memberikan ya tanggapan ya supaya kita bisa